Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji di malam hari ini bersama tafsirnya dari surah Al-Muddatsir, ayat yang ke-38 sampai terakhir 56. Kepada pembaca silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Masykur. Kita baca ayatnya bersama terjemah per kata dulu, per kalimat, berikutnya nanti tafsirnya. Yang ke-38. Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap orang, tentunya yang mukallaf, sudah balik, standarnya sholat 7 diajari sholat, 10 tahun bila belum sholat bisa dipukul, tentunya pukulan pelajaran. Ranjang laki perempuan walau bersaudara harus dipisah, dan itu sudah mulai pencatatan. Setiap diri bima kasabat, dengan apa yang ia perbuat, rohina, tergadai, terikat, tertuntut, nanti akan dihisab
untuk diberi balasan. Illa ashabal yamin, kecuali mereka yang menjadi anggota kanan, grup tengen, penduduk surga. Manusia di hari kiamat dikelompokkan jadi berapa? Jadi 3. Jadi 3. 1 ashabus shimal, 2 ashabul yamin, 3 as-sabiqun as-sabiqun. Dijadikan 2 boleh, penduduk surga, penduduk neraka. Cuma penduduk surga dibagi 2. Yang 1 ashabul yamin bisa diterjemahkan semata penduduk surga. Adapun kalau as-sabiqun as-sabiqun ini yang istimewa, karena mereka yang punya semangat lomba. Itu yang tidak tertuntut. Kenapa? Di surga. Fi jannatin, di taman-taman surga, yatasaalun, mereka saling tanya. Anil mujrimin, berkaitan para pendosa. Akhirnya mereka dihukum di neraka. Terjadi perbincangan. Apa dengar penduduk neraka diajak berbincang dengan penduduk surga? Enggak masalah. Di dunia saja jarak jauh bisa. Indonesia di belahan bumi ini, di seberang sana, andaikan bumi dibolong ke bawah, ketemu negeri mana? Amerika. Bisakah detik ini berbincang? Bisa. Pakai apa? Telepon. Soalnya rokok apa nggak telepon? Rasa mikir ngono. Allah menyatakan bisa, ya bisa. Caranya gimana? Nggak dijelaskan. Buat Allah perkara yang gampang. Makanya bila ada perbincangan penduduk surga neraka, ya wis percaya ngono wae. Caranya gimana? Nggak usah ditanyakan. Yang penting iso. Di dunia pakai telepon. Di sana pakai apa? Terserah Allah pakai apa. Terserah pakai Allah. Mudah buat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah hanya firmankan kun. Apa isi perbincangannya? Ditanya penduduk neraka, ma apa salakakum yang memasukkan kalian fi sakor, di neraka, namanya neraka sakor. Na'udzubillah min dzalik. Qalu, mereka memberikan jawaban, lam naku, tidaklah ada kami, minal musallin, dari orang yang mau melakukan sholat. Jelas ini, tidak sholat di mana? Sakor. Walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak memberi makan orang miskin. Gak mau sedekah, gak mau zakat, cekdil. Padahal harta bila disedekahkan berkurang atau bertambah? Minimal tidak berkurang, justru malah bertambah. Janji Nabi SAW, ma nasaqallahu min sedekah, harta tidak berkurang karena sedekah. Maka gemarlah sedekah, enggak mengurangi. Apalagi Ramadan, memberi makan orang berbuka, oh luar biasa. Sambut, siapkan sedekah istimewa di bulan Ramadan, memberi makan berbuka. Dapat pahala seperti yang diberi makan. Ingin banyak, ya perbanyak ketika memberi makan. Berbanyak untuk memberi makan. Janji Allah Ta'ala, wa ma'anfaqtum fahuwa yukhlifuh, apapun yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Berapa gantinya? 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan nggak bisa dihitung. Di mana? Di dunia mudah, di akhirat mudah. Di akhirat bisa, dunia lebih gampang. Makanya berbanyak sedekah. Bab kalau kikir akan disetor ke neraka sakor dan tidak bejoblas wong cedil. Makalah jadilah apa? Dermawan. Wa kunna, ada kami, nakhudhu, berbincang, ma'al khaidin, bersama orang yang berbincang. Artinya omong kosong
yang nggak ada gunanya. Jadi ucapan lesan penduduk Sokor itu ngobrol yang tidak ada gunanya. Termasuk apa yang mereka obrolkan? Wa kunna, dan ada kami nukadzibu biyaumiddin, mendustakan adanya hari kiamat. Sehingga hidup itu hanya di dunia saja, mati berbur ya wis. Bahkan ketika ada orang iman pada hari akhir itu dianggap aneh. Bahkan dengan ilmu filsafat yang hanya akal-akalan itu yang mereka promosikan. Ujung-ujungnya hidup hanya di dunia saja, itu yang diobrolkan. Sampai itu semuanya, tidak sholat, tidak zakat, obrolannya pendustaan kepada hari akhir dikerjakan terus, gak tobat, hatta atanal yakin, sehingga datang kepada kami al yakin, itu kematian, gak punya bekal. Maka orang yang seperti itu fama tanfa'uhum, tidak bermanfaat kepada mereka syafa'atus syafi'in, syafaatnya orang yang memberi syafaat. Apa mana syafaat? Penyampai doa. Apa di akhirat dibutuhkan syafaat? Iya. Kenapa? Hubungan manusia dengan Allah putus. Karena orang mengadu gak ada yang didengar oleh Allah blas. Padahal mereka tuh butuh pertolongan. Ya Allah gak enak sing dirungokne. Padahal mereka tuh butuh pertolongan sing pol. Karena dahsyatnya padang mahsyar, habis-habisan 50.000 tahun matahari, sekitar 3 kiloan atau kurang, panasnya pol, ada yang tenggelam, pisah dari semuanya. Betul-betul mengerikan. Mengadu gak ditulung blas. Maka pada kondisi seperti itu hanya ada satu saja ketika mengadu nanti akan ditanggapi. Siapa? Nabi kita. Makanya ketika selepas adzan, sejak adzan dijawab, biasanya adzannya dijawab enggak? Pomek dirungokne tok. Gerak-gerak bibirnya. Ada yang diperhatikan hari Jumat begitu, orang yang jawab. Maknanya itu akeh sing meneng. Pomek dibatin tok. Jawaban. Allahu Akbar, jawaban semisal. Setelah itu nanti bersolawat minimal dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Setelah itu berdoa Allahumma rabb hadhihi da'watid tammah sampai habis. Apa fadilahnya? Halal untuk dia syafaat Nabi nanti dari kiamat. Untuk mukmin hisabnya terasa setengah hari sampai duha akhir, qailullah. Baru mereka istirahat siang sebelum zuhur kurang sedikit. Disitulah Nabi nanti akan sujud menyungkur kepada Allah untuk memuji-muji dengan pujian yang diajarkan. Setelah lama Nabi sujud memuji-muji, baru dikatakan, angkatlah kepalamu, mintalah diberi, mengadulah ditanggapi. Akhirnya Nabi kita mengangkat kepala dan mengadu, ya Allah umatku. Nah, Nabi yang mengatakan berarti namanya juru penyapaat, juru syafaat. Butuh nggak kalau begitu? Jelas butuh. Semoga kita nanti akan dipanggil Fulan bin Fulan, silahkan kamu masuk surga. Kalau gitu syarat syafaatnya apa? Syarat syafaat apa? Satu, waktunya telah tiba. Bila belum tiba tidak bisa. Maka syafaat Nabi nggak bisa diminta sekarang ketika mati, itu nanti syirik. Banyak nggak orang sekarang sing syirik minta syafaat Nabi di dunia? Bisa faati Rasulullah lahul Fatihah, demi syafaat Nabi untuk Nabi hadiah Fatihah. Pernah dengar kata-kata itu? Nabi diberi hadiah Fatihah biar memberi syafaat. Apa tadi mana syafaat? Dongakno aku kepada Allah. Loh, itu kan syirik kan? Oh, Nabi mati nggak mendengar. Kok diminta? Itu juga tuntunannya siapa? Jadi syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Karena kita tidak menjumpai, maka minta syafaat termasuk tanda-tanda kesyirikan. Banyakkah orang yang melakukan kesyirikan sekarang? Oh, umbruan. Jangan dikira syirik itu hanya nyembah berhala. Ngibadah ngarang syirik.
hadiah pada Nabi, termasuk nggak ada tuntunannya, ngarang hukum syirik. Memberi hadiah pada Nabi nggak ada tuntunannya, minta pada Nabi doakan, Nabi nggak mendengar, sudah mati, bagaimana dimintai? Senada dengan itu, adanya nanti di hari kiamat, ketika sudah 50.000 tahun. Untuk ahli tauhid, bila tidak tauhid nggak diberi. As'atun nasi bisyafati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, benar tauhid. Yang ketiga diantaranya yang dijamin syafaat termasuk menjawab adzan, sholawat, lalu doa Allahumma robba hadid da'watid tamah. Tapi aja ndonga tok, aja jawab tok, jamaah ora, gimana? Laki-laki wajib. Bila safar gimana? Wajibkah menghadiri sholat berjamaah bila safar? Jawab, lek safare izin sendirian atau bersama rombongannya perempuan nggak diwajibkan, ya kan laki-laki, maka wajib mampir ke masjid bila memang kendaraan bisa dimandek nih. Safar izin sendirian, ketika ada adzan bisa mampir, harus mampir. Tapi lek iso mampir ya gak apa-apa. Numpak pesawat terbang piye lek mampir? Pak kapal laut piye lek mampir? Kereta api piye lek ambil? Lek bisa gelem mandek ya alhamdulillah. Pas supir mandek wayah adzan berani masjid. Misalnya. Itu bila sendirian harus, tapi bila rombongan tidak harus. Karena terikat oleh pimpinan rombongan, sehingga nanti jamaah dewi boleh. Jamaah dewi boleh. Maka setelah dicap adzan nanti tegakkan sholat berjamaah. Lah ketika ada syafaat itu, orang yang tadi tidak sholat, yang tidak zakat, yang tidak iman pada hari akhir, ngomong isinya pendustaan bahkan menghina kepada yang hak, maka dia gak entuk syafaat, makanya gak dikeluarkan dari neraka. Padahal nanti yang akan dikembangkan syafaat setelah Nabi kita terbesar dan pertama, berikutnya nanti akan ada. Siapa? Termasuk kita yang ngaji kayak begini. Apabila salah satu dari kita nanti sudah masuk surga, nanti akan cari, ya Allah dulu teman ngajiku selalu bersama, sekarang kok nggak ada, saya sudah surga, itu temanku kemana? Carilah nanti di neraka. Ya cari, ya ambil, bisa. Semoga siapa nanti di antara kita yang duluan nanti iling waro konsone. Tapi jangan punya pesan Ustaz jenengan mungkin busulkan jenengan iling kula, ndak boleh. Karena ustaznya nggak bisa menjawab pakai bahasa umum. Siapa di antara kita nanti masuk surga duluan? Tidak tahu. Karena yang dihisab itu bukan statusnya tetapi hatinya. Karena ustadz yang jelek itu juga ada. Tu'atun ila abwabi jahannam, para dai mengajak pintu jahannam. Jangan kultus pada ustadz itu mesti surga, enggak boleh. Belum dihisab bagaimana ngomong kayak begitu. Dari mana tahu? Bolehkah? Enggak boleh. Makanya kita saling pesen bahasa umum. Siapa yang masuk duluan, tolong aku iling-ilingan. Carilah saya. Itu namanya juga syafaat. Lah wong kafir gak iso di syafaat yang nggak bisa. Ayo tantasnya nggak bisa. Demikian juga nanti malaikat akan turun. Dicari siapa yang di hatinya ada sebiji sawi dari iman, nanti akan diangkat. Tapi yang tidak sholat, yang tidak zakat, yang tidak iman pada hari akhir, sing ngomongnya elek-elek, tidak akan diangkat. Sampai nanti ketika malaikat mencawuk 2 kali cawukan, mereka juga tidak tersangkut cawukannya malaikat. Nggak tersangkut cawukannya Allah. Allah mencawuk 2 kali cawukan. Nggak tersangkut. Kenapa? Ini ayatnya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Makanya bahaya tidak sholat itu mengerikan. Bahaya tidak zakat itu mengerikan. Tanda kekafiran. Famalahum
Maka apa alasan buat mereka anitarkirati dari peringatan ini mu'ridin, mereka berpaling. Mereka itu butuh bimbingan. Allah sudah turunkan bimbingan. Ketika disampaikan bimbingan kok melengos, nyapo. Gak mau ngaji, nyapo. Ka'anahum, seolah mereka khumurun khimar mustanfirah, yang lari. Farad, karena melarikan diri, min koswarah, dari sergapan singa. Gimana larinya khimar mau disergap singa? Wus, lari sekencang-kencangnya. Jadi mereka itu krungu ngaji itu jangan lari sekencang-kencangnya, geyah ngrungokne belas. Terus kira-kira enak ngaji nek ngomah, enggak ngaji niku nek ngomong nyapa kira-kira nggih? Nek masjid ngaji nek ngomah tok nyapa kira-kira? Radio, HP. Apa bisa menjamin surga HP ini? Oh, nek masjid jelas itu kajian ilmu, pagi, siang ada, sore ada. Nyapa gak dirungokne? Apa wis ilmune semumpuni? Nggih, mumpuni nggih. Oh, ilmuku nglontok ngono ya. Apa malah ngelontok raklet blas? Ora duwe maknane. Raklet yang ngelontok jenenge. Ngecate ngelontok berarti enggak dicet jenenge. Temboke nyapo ngelontok berarti enggak ngecet. Jadi ngelontok itu ada dua makna. Makna pertama mahir, yang kedua hilang. Ini ngelontok yang mana ini? Harus dikaji. Makanya kalau ada kajian ilmu kok enggak hadir, tanya apa sebabnya. Ngerungoknya dengan enggak ngerungoknya itu maslahat mana ditimbang. Karena tanda orang kafir itu dari peringatan berpaling, gak ngerungok nih. Mereka tutup telinga, la tasma'u lidhal Quran wa ghafi, bikin gaduh, jangan dengarkan Quran. Itu tanda mereka seperti itu. Lari dari sergapan singa. Bahkan yuridu, menginginkan, kullu minhum, masing-masing orang dari mereka, ayyuta, untuk diberi suhufan mushaf munasyarah, yang disebarkan, yang ditebarkan, yang disampaikan. Pemikiran wong Quraisy nggak gelem iman, karena mereka itu GR, kegeden rumangsan, rumangsa dhewe luwih apik. Tandanya wong apik, kata mereka, sugih berpangkat. Ternyata wong sing rata-rata kafir itu adalah satu, sugih, dua, berpangkat. Orang mulia itu sugih berpangkat. Kalau memang Muhammad kui bener, kudune sugih dan mulia. Dia enggak sugih, enggak mulia, entuk wahyu, bohong. Kudune sing entuk wahyu itu kami, napa? Sugih dan berpangkat. Kalau kami itu dicinta, sugih enggak berpangkat, enggak diberi wahyu, berarti Muhammad itu bohong. Kalau memang itu benar, kami yang mendapatkan wahyu. Kenapa? Kami sugih, kami berpangkat. Ini alasan yang mereka bikin-bikin. Nyapa? Orang ngaji. Loh, ngaji itu kan wahyu. Itu tanda cinta Allah. Tanda cinta Allah itu kan kaya dan berpangkat. Kami kaya berpangkat. Kalau kami enggak, berarti dia itu bohong. Ini alasan yang mereka bikin. Itu subhat yang mereka bawa. Mana dari ayat bal yuridu kullu minhum ayatu ayyuta suhufan munasyarah. Jadi mereka itu tidak percaya belas. Rasul itu dari Nabi itu tidak percaya belas. Kenapa? Tidak suka, nggak berpangkat. Itu mesti ngapusi. Pemikiran mereka, kami yang berhak dapat wahyu. Kenapa? Kami sugih, kami berpangkat. Kok nggak diberi? Nah, berarti Muhammad yang ngapusi. Standar itu berada pada kami. Itu subhat mereka. Allah membantah, kala, sekali-kali tidak. Salah klaimmu. Betulkah tanda cinta Allah itu kaya dan berpangkat di dunia? Tidak bener belas. Siapa contohnya? Sogih, pangkate pol. Nanti membuat menara untuk ngintip Allah. Coba. Firaun
panggil Haman, kena bangunan menara tinggi, saya akan mengintip sebagai pol. Tapi kenyataannya menghadapi banyu dia tenggelam, korunnya dengan tanah tenggelam. Itu bukti sebagai pembantahan. Tanda cinta itu bukan kaya, bukan berpangkat, tapi tanda cinta yang ada bukti kebenaran dia tunduk. Iman, terima wahyu, menghamba dengan khusyuk. Sementara harta di depan Allah itu sangat kecil. Dunia bersama isinya, nilainya di depan kekayaan Allah, apa perbandingannya? Andaikan dunia bersama isinya di depan kekayaan Allah itu nilainya masih setara dengan selembar sayap nyamuk, wong kafir gak ngumbi. Ternyata wong kafir masih minum gak? Masih, bahkan pesta. Kalau begitu malah gak ada setara dengan selembar sayap nyamuk. Di tempat yang lain, andaikan jinnya, manusianya, di tempat yang sama mereka menengadahkan tangan, minta pol, rakyat dihitung lek perlu, semuanya diberi kekayaan Allah untuk mensuplai kepada mereka. Apa perbandingannya dengan laut? Jarum yang dimasukkan ke laut yang nempel di jarum itulah untuk mensuplai kabeh permintaan pol makhluk jin, manusia dan semuanya. Berapa sisa yang ada di lautan? Jadi kalau gitu tanda cinta itu bukan kaya, tapi tanda cinta itu iman. Termasuk iman kepada kitab. Akhirnya tunduk. Jadi klaim wong kafir itu salah. Allah membantah dengan kalla. Yang hak penyebabnya kenapa kamu lari dari peringatan, yang benar la takhafuna al-akhirah, kamu tidak takut kondisi hari akhir. Di sana ada neraka yang kamu mesti melintas. Bentuk rasa takutmu dengan menyelamatkan diri, apa ya yang menyebabkan ketika melintas di neraka itu aman? Ternyata kamu nggak ada pemikiran ke sana, malah neraka itu kamu hinakan. Kala, tidak benar klaimmu tanda cinta itu kaya, berpangkat. Itu salah total. Yang benar adalah yang mau menerima peringatan. Allah katakan innahu tadhkirah, Al-Quran itu adalah sebagai peringatan. Nah, siapa yang nompo itu tanda dicinta oleh Allah. Faman syaa dzakara, siapa yang mau akan mengambil peringatan. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Dan wong kafir itu tidak bisa mengambil peringatan kecuali bila Allah mengizinkan. Sementara mereka nggak butuh, ya mereka tidak diberi. Yang diberi yang mau ngambil peringatan, yang mau tunduk kepada Allah. Siapa Allah? Huwa, dia ahlu taqwa, yang punya hak makhluk untuk takwa kepadanya. Wal maghfirah, Allah yang punya hak untuk memberikan ampun. Sapa sing takwa nanti akan diberi ampunan. Berikutnya kita membaca tafsir Jalalainnya, bagaimana tafsiran dari ayat-ayat di atas. 38. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, kullu nafsin, setiap orang, bima kasabat, dengan apa yang ia perbuat, rahinah, tergadai, yaitu marhunah. Rahinah punya makna marhunah, yaitu ma'khudatun, akan dituntut. Bi amaliha, dengan amalannya, finnar, di mana penuntutannya? Di neraka. Illa ashabal yamin, siapa ashabul yamin? Wahum, dan mereka adalah al-mu'min, orang yang beriman. Fana jauna, maka mereka selamat, minha, dari neraka. Kainun, itu keadaan mereka. Di mana mereka ketika selamat dari neraka? Fi jannatin, di taman-taman surga, yatasa'alun, mereka ada kesempatan untuk saling tanya bainahum, di antara mereka. Di antaranya, mari kita lihat para mujrim. Kita tanya, ada mujrimin, para pendosa yang tidak bersama kita di neraka. Wa halihim, bersama keadaan mereka.
Wa yaqulun lahum, penduduk surga tanya kepada yang dan neraka, ba'da ikhrajil muwahhidin, setelah dikeluarkannya ahli tauhid minan nar, dari neraka. Jadi ada yang masuk surga secepat burung terbang, lewat neraka, lewat secepat burung terbang. Ketika meniti jembatan, kabeh itu mesti lewat. Ada yang secepat kuda lari, secepat orang lari, secepat apa yang lain-lainnya. Orang jalan, ada yang merangkak, ada yang kecebur, tapi untuk ahli tauhid itu nggak sampai kekal, dan mereka dimatikan betul-betul mati jadi areng. Nanti akan dimentaskan. Nah, kepada mereka yang sudah mentas itu, akhirnya saling tanya tentang orang yang tidak mentas, yang tetap berada di neraka. Pertanyaannya, masalakakum, apa yang adkhalakum, memasukkan kalian fi saqar, di neraka saqar. Kalau mereka menjawab, lam naku minal muslimin, kami enggak melaksanakan sholat. Semoga manusia sadar kewajiban sholat dan menegakkannya. Tapi kalau tidak, resikonya besar. Walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak memberi makan orang miskin. Berarti enggak mau zakat, enggak mau sedekah. Harta mestinya untuk cari pahala, itu ternyata ia kikir. Bahkan agama dikorbankan untuk mencari harta, bahkan dengan korupsi triliunan, ratusan triliun, seolah harta negara itu sebagai pesta. Ini bukan sebatas kamu zakat, tapi malah mengambil harta rakus, kikir, hasad. Wa kunna na'khudhu, dan kami ngobrol fil batil, pada perkara batil, ma'al khadim, bersama orang yang ngobrol, punya makar untuk merusak, sibuk dengan ilmu filsafat, hanya akal-akalan dunia, dan menghina kepada yang belajar wahyu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan adanya hari kiamat, ad-din al-ba'si wal jaza', hari manusia dibangkitkan, hari nanti akan dibalas. Nah, mereka nggak mikir belas, pemikirannya hidup hanya di dunia saja, sehingga nggak punya bekal ke sana. Hatta atanal yakin punya mana al-maut, sehingga datang kepada kami kematian, nggak punya bekal belas, isinya untuk kemaksiatan. Kepada mereka yang kaya begitu, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat kepada mereka syafaatnya pihak yang memberi syafaat. Ketika penyafaat itu punya hak mengadu pada Allah, nah mereka nggak diadukan, makanya itu tertahan di neraka. Siapa para penyafaat? Minal malaikat, ada kalangan malaikat, wal anbiya, kalangan para nabi, wasolihin, orang-orang soleh, yang di depan sudah kita urai. Wal makna, artinya la syafa'ata lahum, nggak ada syafaat buat mereka. Berarti pengentasan mereka di neraka itu tidak ada. Sampai Allah mencawuk 2 kali, mereka enggak terbawa. Fama lahum an tadhkirati mu'ridin, yang menyebabkan mereka dari peringatan ini berpaling itu apa? Fama di sini mubtada, lahum sebagai khobarnya, muta'alliqun yang berkait bimahdhufin, dengan sesuatu yang dibuang. Intaqala dhamiruhu ilahi, yang dhamir kepada mereka. Fama hum, tapi itu diperkirakan. Anil murid, tarikirati, dari peringatan, muridin berpaling, itu sebagai hal, dengan keadaan, kondisi mereka berpaling. Minadh dhamir, dari dhamir yang ada. Wal makna, artinya ayyu syai'in hasalahum fi aratihim anil itti'at. Ayyu syai'in, sesuatu apa, hasalalahum, yang terjadi pada mereka, fi aratihim, tentang perpalingan mereka, anil itti'at, dari mengambil pelajaran. Kok enggak ngambil pelajaran, itu penghalangnya opo? Enggak gelem ngaji, nyapo. Enggak gelem kaji Quran Sunnah, nyapo. Akalmu tuh tidak cukup, dibimbing dengan wahyu, nanti akan luas, tapi kok gak nyapo, tanya. Ternyata mereka tuh lari ke anam, seolah mereka khumurun mustanfiratun,
wa wahsyatun, seperti khimar yang lari karena liarnya. Nggak mau hidup dengan manusia, cetok uang langsung Farrat min kaswarah, yang lari dari singa. Kaswarah punya mana asad, maknanya harobat, lari. Minhu, dari singa, asadal harobi, sekencang-kencangnya lari. Mereka punya subhat. Kami gak nampa peringatan masalahnya, kami mulia, aku renta undangan aku ya gak teko. Kutane wong mulia tekone ya diundang. Ora diundang berarti ya nggak ada undangan. Padahal undangan sudah jelas. Apa? Diturunkannya wahyu, dikirimkan kepada orang yang paling baik, dan telah didakwakan sangat gamblang. Tetapi yuridu, menginginkan kullum ri'in minhum, masing-masing dari orang dari mereka, ayyuta suhfa munasarah, untuk diberi mushaf yang digelar, yang diturunkan, minallah, dari Allah Ta'ala, tapi Nabi, untuk mengikuti Nabi. Kami nggak dapat undangan dari Allah, Nabi kayak ikutilah, aku nggak diwai wahyu, aku ya gak ada undangan, aku ya teko. Kama qalu, bagaimana mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u. Kata tanzila alaina kitaban naqra'u. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman, laka, kepada kamu, sehingga sehingga tanzila alaina, turun kepada kami, kitaban, apa itu ayatnya berbunyi, kata tunazila, kau turunkan, kata tunazila, sehingga kau turunkan alaina, kepada kami, kitaban, kitab, nakroh, yang kami membaca. Aku renta undangan. Itu alasan. Kalau Allah membantah, ini merupakan rod'un, sanggahan keras, amma aradu, dari apa yang menginginkan. Bohong alasanmu itu, nggak bener blas. Tapi yang hak alasanmu adalah la yakhafunal akhirah, kamu tidak takut akan kondisi hari akhir, maknanya adzab, siksanya, bahkan kamu hinakan. Kalau di sini istifham kata pembuka, artinya apa? Memiliki makna kata pembuka perhatian. Maknanya Al-Qur'anu tadhkiratun, punya makna idhatun. Qur'an ini merupakan peringatan. Faman sya'a dzakarah, maka siapa yang mau dia akan mengambil peringatan, punya makna qara'ahu fata'adza bihi. Dia membaca lalu mengambil peringatan. Wa ma yadkuruna illa ayyashallah, lafaz yadkurun bil ya wa ta, yadkurun atau tadkurun, dan kalian enggak bisa ngambil peringatan atau mereka illa ayyashallah, kecuali bila menghendaki. Artinya bila kamu butuh ya dibantu, memang kamu enggak butuh ya enggak dibantu. Allah adalah ahlut taqwa, yang memiliki hak makhluk memiliki sikap takwa kepadanya. Takwalah kepada Allah. Bi'ayyutaqwa, dengan diri dijaga jangan sampai terkena murka Allah. Itu hanya kepada Allah orang itu bertakwa. Dan Allah adalah al-maghfirah, ahli yang memiliki kemampuan memberikan ampunan. Bi'ayyaghfirah liman ittaqahu, dengan Allah berikan ampunan kepada siapa yang mau takwa kepadanya. Alhamdulillah, yang ada di tafsir ringkas setelah kita baca selesai, setelah terbaca beberapa tafsir, bagian akhir rangkuman mau dicatat silahkan. Satu, semua mukallaf diikat amanat. Semua mukallaf diikat amanat. Semua mukallaf diikat amanat.
yaitu A. menempuh jalan selamat, B. menghindari jalan bahaya. Ini amanat. Jalan selamat tempuhlah, jalan bahaya hindarilah. Apik jipuan elek tinggalno. Ini amanat. Karena tugas orang itu memilih. Apa tugas orang? Memilih. Apik jipun elek tinggalan. Itu amanat itu. Dan itu sudah ditawarkan pada langit, bumi, gunung-gunung, tapi nggak ada yang memikul. Siapa yang memikul? Manusia. Inilah alasan maksud dapat amanat. Apik ambillah, elek tinggalna. Jalan surga tempolah, jalan neraka tinggalkan. Ini ditawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung, tapi nggak ada yang memikul, manusia yang memikul. Ini alasan semua mukallaf itu diikat oleh amanat, yaitu tempuhlah jalan selamat dan hindari jalan bahaya. Dan manusia itu punya fitrah, ada iman pada hari akhir. Jalan surga kerjakan, jalan neraka tinggalkan. Ini amanat. Nomor 2, semua pasti melintas neraka. Semuanya pasti melintas neraka. Tidak bisa keluar bagi yang tidak mau memikul amanat. Tidak bisa keluar bagi yang tidak memikul amanat. Yang kedua, semua orang pasti melintas neraka, nggak ada yang absen. Aku ora usah wae. Wakil, bisakah wakil? Tak bisa. Pasti. Wa minkum illa waridhu kana dzalika khatman maqdiyah. Mesti itu. Makanya ketika melintas itu tidak bisa keluar apabila dia tidak memiliki modal di dalam pemikulan amanat. Jalan surga kerjakan, jalan neraka tinggalkan. Ternyata dia itu enggak gelem tandang, ya enggak bisa keluar nanti ketika melintas. Nomor 3, jalan selamat ialah ilmu, tauhid, sunnah, akhlak mulia, istiqomah. Kita rangkum itu jalan selamat. Apa tadi jalan selamat? 1, ilmu. 2, tauhid. 3, sunnah. 4, akhlak mulia. 5, istiqomah. Itu jalan selamat. Yang dimaksud ilmu syar'i itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, pemahaman para sahabat untuk selain sahabat begitu, sejak tabi'in berlaku 3 dan kita di bawah tabi'in jauh. Ilmu itu 3, firman Allah, sunnah Nabi, pemahaman sahabat. Quran ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman sahabat. Ini jalan selamat ilmu. Enggak sembarang dikatakan ilmuwan, enggak. Ilmu yang seperti itu. Ahli matematika, ilmuwan matematika enggak masuk. Ilmuwan fisika enggak masuk. Tapi ilmu yang disebut, yang dimasukkan tadi. Yang kedua, tauhid. Ilmu membimbing ketika menghamba hanya Allah tok. Allah yang diibadahi, rahmat Allah yang diharapkan, titik. Itu namanya bertauhid. Makanya sesembahan palsu dibuang. Yang nomor 3, sunnah. Nah, ketika melaksanakan ketaatan itu pakai sunnah, pakai cara Nabi. Karena cara Allah itu lewat Nabi. Nabi diutus memang untuk nyontoni sebagai uswatun hasanah. Lalu berikutnya akhlak mulia. Ini jalan selamat. Yang keempat, akhlak mulia. Apa akhlak mulia? Bergaul memberi maslahat. Apa akhlak mulia? Bergaul memberi maslahat. Makanya kuncinya itu ilmu. Gabung kepada ilmu. Karena sebaik-baik manusia orang yang belajar Quran mengajarkanlah. Enggak bungo sebagai penyampai ilmu atau penerima ilmu atau panitia yang menyukseskan, kan nilainya sama.
Itu bukan diborong ustadzin, enggak. Semua tegaknya ilmu, penyampai maupun pendengar sama. Itu namanya akhlak mulia. Nanti kebutuhan yang lain, kebutuhan dana, panitia, fasilitas, itu penjabaran dari akhlak itu sendiri. Kemudian terakhir adalah istiqomah. Nah, itu semuanya jaga sampai mati. Ini jalan selamat. Yang nomor 4, jalan bahaya. Artinya jalan selamat kerjakan, sekarang yang keempat jalan bahaya, artinya jalan bahaya tinggalkan. Apa itu jalan bahaya? Titik 2, akal-akalan, syirik, bid'ah, dahriyah, akhlak tercela, dan mati tidak tobat. Kita ulang nomor 4, jalan bahaya itu apa? 1, akal-akalan, 2, syirik, 3, bid'ah, 4, dahriyah, 5, akhlak tercela, 6, mati tidak tobat. Artinya apa akal-akalan? Menolak wahyu hanya mengedepankan akal. Wahyu dikoreksi dengan akal. Akal nggak paham, katanya nggak masuk akal, maka wahyu dibuang. Termasuk para filosofi ilmu filsafat ngono-ngono kui. Agama difilsafati, dicek dengan akal, itu namanya akal-akalan. Makanya mereka itu tidak butuh pada Quran. Kenapa? Dianggap tidak masuk akal. Itu jalan bahaya. Akhirnya terjadi syirik. Sehingga nyembah kepada hawa nafsu, tidak kena diomongi. Lalu apabila tampak beribadah, mereka itu bid'ah, ibadah yang ngarang. Termasuk syirik bid'ah di pertengahan bulan Sya'ban. Acara bikinan dikenal dengan istilah nisfu Sya'ban. Napa prakteknya? Napa promosi fadilah? Jere luwih apik ketimbang fadilah Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya, itu dikarang. Itu termasuk syirik ya bid'ah. Syirik yang mengarah kepada bid'ah. Kenapa? Agama ngarang. Yang punya kewenangan menetapkan syariat itu Allah. Itu gawidi berarti manusia mengaku sebagai Tuhan, gawe syariat tandingan. Kemudian kelompok dahriyah, yaitu pemahaman hidup sekali dunia tok, mati barbur ya wis. Lalu akhlak tercela, nanti ketika bergaul nggak memberikan maslahat, bahkan merusak. Makanya dai-dai perusak itu banyak sekali. Selawat karangan, jaminan nasib melu aku, nasibmu tak tanggung, mengatasnamakan berkah, dongo lera lewat yai gak ketompo, tanda cinta pada yai kudu memberikan bukti kesetiaan. Nanti bojone diserahne sewengi, anak diseratorne, ngalap berkah mbah yai gelem dizinai. Ada bahasa cuci rahim, nah, cuci rahim dong. Piye cuci rahim? Di lebokne mesin cuci, apa ususnya dicipok, diputer, duduk-duduk gitu, cuci rahim. Ujung-ujungnya diajak zina. Benihnya itu benih suci. Itu pelaku di masyarakat. Itu namanya contoh-contoh akhlak tercela, menyesatkan. Kemudian sampai mati tidak tobat. Itu tadi kita mengenal jalan bahaya. Yang nomor 5, hujjah sudah tegak, tetapi orang bisa celaka karena hujjah sudah tegak, tetapi orang masih bisa celaka karena titik 2, 1 akal-akalan, 2 tidak iman pada hari akhir, nomor 3 merasa mulia, dalam kurung mestinya yang dapat wahyu itu adalah mereka.
Itu nomor 5, hujah sudah tegak tapi orang masih bisa celaka. Kenapa? Karena mereka akal-akalan. Yang kedua, tidak ada iman pada hari akhir. Yang ketiga, mereka merasa mulia. Wahyu itu bener kudune kepada kami, tapi kenyataannya tidak. Berarti wahyu itu tidak ada. Ini subhat mereka seperti itu. Yang dimaksud hujah sudah tegak itu apa? Untuk orang Quraisy, bentuk hujah tegak niku napa? Nabi kita jujure dikenal kecilik ratau ngapusi. Ya nomor 2, mereka melihat tanda-tanda kenabian. Yang ketiga, mereka ditantang untuk membuat kitab semisal Quran. Ini telah menyebar siapapun paham ketika mereka mau jujur Muhammad itu benar. Tapi karena banyak fanatik golongan tetap diperangi. Sampai sekarang ini Quran terjaga 30 juz. Hadisnya terjaga. Dakwah tidak pernah mandek. Masuk ke handphone kemana-mana, di semua media, aplikasi-aplikasi dakwah itu enak kabeh. Facebook enak, YouTube enak, Twitter enak, Instagram enak, TikTok enak, Toktik mbo. TikTok enak, Toktik mbo. Dan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang lain yang bersifat sosial. Di Instagram pun juga ada. Apa sih ngerana? Mereka amat sangat tahu, tapi malah mereka membubarkan, ya kan? Membubarkan kajian. Itu namanya hujah sudah tegak, tapi masih orang itu bisa celaka. Apa masalahnya? Satu, akal-akalan, nggak gelem nompo. Yang kedua, tidak iman pada hari akhir. Seolah hidup itu di dunia saja. Di balik itu mereka terlalu GR. Bila wahyu itu benar, kudune turun kepada kami, tapi kok enggak, berarti salah. Kalau begitu Quran itu bohong. Ini subhat yang mereka bawa. Sekarang nomor 6, jawaban subhat. Apa tadi subhat maknanya? Kekacauan pemikiran, klaim-klaim konyol. Itu mana subhat? Kekacauan pemikiran, klaim-klaim konyol, itu subhat. Ini cara menjawabnya gimana? Jawaban subhat. Titik 2, ini hanya pengulangan alasannya Fir'aun. Ini hanya pengulangan alasannya Fir'aun. Sang pendusta ketika lemah bergaya baik. Ini alasan Fir'aun, sang pendusta ketika lemah bergaya baik. Ketika kuat, kambuh dustanya. Ini jawaban untuk menghadapi subhat. Ini hanya pengulangan alasan Fir'aun, sang pendusta. Ketika lemah bergaya baik, ketika kuat, mereka kambuh dustanya. Jadi Fir'aun itu ketika kalah hujah, ingkarnya terkena musibah. Menghadapi banyu dadi getih, menghadapi banyu dimanapun ada nggih ciblon kodok, tanam-tanamannya habis dipangan serangga, ada atraksi dahsyat ular dari tongkat Nabi Musa, ular-ular mereka dilahap habis, tangan bercahaya, itu tidak bisa dibantah. Ketika dapat musibah, parane Nabi Musa, dongo ngelek beres nanti saya iman. Begitu sudah beres terus pundi? Kambuh. Itu jane mereka mengatakan kami mulia. Kalau memang Quran itu benar itu pada kami turuni. Kenapa? Kami mulia, kami kaya dan berpangkat. Kok enggak kepada kami? Berarti itu bohong. Itu kan sama saja kan alasannya Fir'aun saja. Itu cara menghadapinya. Terakhir yang nomor 7, solusi, yaitu normalkan akal sehat.
Nomor 7 sebagai solusi adalah normalkan akal sehat, yaitu iman kepada yang hadir dan juga iman kepada yang gaib dengan bimbingan wahyu. Iman kepada yang hadir juga iman kepada yang gaib dengan bimbingan wahyu. Ini solusinya, yaitu normalkan akal sehat, yaitu iman kepada yang hadir dan iman kepada yang gaib dengan bimbingan wahyu. Rata-rata orang itu sesat napa masalah? Sing diugemi sing hadir tok, pakai akal bersama indranya. Sing doyak ya mek kuwi tok, hidup nang donya tok. Ini sebab sesat itu ada di situ. Dan itu hanya separuh akal. Maka lengkapi separuh yang kedua, yaitu iman kepada yang gaib. Apa? Ada alam kubur, ada padang mahsyar, surga neraka. Itu semuanya menggunakan bimbingan wahyu. Apabila iman pada hari akhir enggak ada, enggak mungkin orang itu bisa jadi orang baik. Menyebabkan mereka masuk neraka yang ngono kuwi, nggih apa salat, nggih apa zakat. Bahkan mereka itu menghina, omongannya itu jelek-jelek. Akhirnya masuk neraka apa? Syakor. Demikian yang kita sampaikan malam hari ini. Ada tanggapan silakan. Ketika nanti meditasi neraka, ada neraka itu situasinya yang bisa. Apakah orang iman nanti juga mengalami kegelapan atau ada cahaya yang menerangi? Ada cahaya menerangi. Makanya kita butuh nur cahaya. Butuh nur, butuh cahaya. Hadis sahih Ibnu Arabi di dalam Aridah Al-Ahwadhi, di situ menukilkan dalil wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wasadaqatu burhanun, sedekah itu bukti nyata. Wasamu dia, puasa itu cahaya panas yang terang benderang. Wal Qur'anu hujjatun laka a'alaika. Quran sebagai alasan selamatmu atau alasan cilokomu. Bila kamu imani bersama konsekuensinya, Quran pengantar selamatmu. Bila kamu mengkufuri, berarti Quran akan mengantar celakamu. Ilmu itu cahaya, semua amal soleh itu cahaya, maka besarkan cahaya. Sehingga nanti ketika melintas nanti akan bercahaya. Orang munafik itu yang enggak bercahaya. Mereka teriak-teriak, anzirna naktabis minurikum, tunggu, entar aku tak nunut. Mereka tidak punya cahaya. Akhirnya kila rji'u warakum falatamisun nura. Silahkan kamu berbalik di belakang, cari di sana. Begitu berbalik pasang tabir. Akhirnya dipisah. Mereka enggak dapat cahaya, mau nurut enggak iso, gelap gulita. Sehingga ketika berjalan berpotensi kerutuk jatuh di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.